dingin kan. Betul. Tapi ketika masuk ke ruangan yang saya tempat itu panas gerah banget gitu loh. Makan, ngobrol sama teman saya. Setelah ngobrol-ngobrol temen, di belakang tuh mendengar sesuatu yang aneh gitu di belakang dapur, seperti ada orang yang masak, padahal di situ belum ada kompor gitu. Masih kosong lah ya. Masih ada kosong. Nah di situ pas ketika saya matikan lampu, sosok itu masih ada. Tapi anehnya tuh yang saya heran tuh dia belum menunjukkan sosok yang sebenarnya. Nah akhirnya pas pagi-pagi, wah kata, oh ngompol kata saya. Wah, saya kaget di situ. Astagfirullahaladzim, pas saya ke kamar mandi ternyata, wah mimpi basah kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Creative Show Project semuanya. Kembali lagi bersama saya di Hans Creative Show Project. Nah, di season yang sebelumnya kita masih tetap sama Kang Nobi nih. Dan di season sebelumnya kita belum sempat selesai ya Kang ceritanya gitu. Makanya di podcast yang sekarang kita masih tetap menghadirkan Kang Nobi sebagai narasumber di podcastnya Creative Show Project, karena kemarin kan saya udah janji nih seperti apa endingnya dari cerita Kang Nobi itu kan pasti dari sahabat-sahabat Creative Show Project semuanya penasaran kan tentang endingnya dari kisah Kang Nobi sendiri ya Kang ya. Iya, betul. Dan Kang Nobi udah siap nih dengan ceritanya siap. Sampai misalkan endingnya, karena pastinya sahabat Creative Show Project semuanya pada penasaran nih Kang sama cerita-cerita Kang yang kemarin gitu, karena saya pun kemarin sempat, aduh gimana nih endingnya gimana gitu. Masih penasaran. Masih penasaran gitu, karena begitu apa ya, begitu lama gitu perjalanan ceritanya itu gitu. Nah, oke Kang, kalau ini kan udah kenal ya sama Kang Nobi dari season sebelumnya gitu. Mungkin sekarang lanjutan cerita Akang dari season podcast sebelumnya gitu Kang. Kemarin gitu kan sampai mungkin udah sampai di tengah-tengah ceritanya ya mengenai Akang tuh mau berobat terus, tapi mungkin sekarang perjalanan selanjutnya setelah seperti itu tuh apakah Akang sampai benar-benar bisa berobat atau seperti apa Kang? Nah cerita akan dimulai saat setelah selesai sekolah mungkin ya. Selesai sekolah. Oh jadi sampai selesai sekolah pun masih berlanjut gitu? Itu masih berlanjut ke perpanjangan terus. Luar biasa Kang. Ya terus saya tuh pindah rumah ya saat kan sebelumnya waktu dari SMP SMA tuh saya masih di Bandung ya, Buah Batu. Nah sekarang setelah saya pindah ke Permata di daerah Gado Bangkong. Oh iya, iya Patung Kuda, Cimahi ya, masuknya. Betul. Pindah ke situ, menempati satu rumah. Awalnya itu rumahnya masih pada kosong gitu ya. Nah saya tuh kan emang sudah berkeinginan pindah pengen rumah di situ kan. Akhirnya saya nempatin di situ, ya udah kata kakak saya tuh tempatin aja di situ, cuman sendiri katanya. Wah, cek saya. Oh, nggak sama keluarga? Enggak, karena barang-barang masih belum dipindahin semua. Cuman ada beberapa kayak tempat tidur buat istirahat aja. Buat gitu. saya aja gitu kan. Kan saya kan dulu emang penakut saya kan. Kontaklah sahabat saya, Kang Asep. Nah, terus saya tuh kontak, saya bisa nemenin saya di rumah nggak, di Permata. Akhirnya dia datang. Akhirnya awalnya biasa aja sih, nggak sampai mikir aneh-aneh. Nah setelah teman saya ini datang ke rumah, emang awalnya rumahnya kan
jadi ada 3 kamar ya. Kamar yang pertama yang saya tempati di depan, terus kamar yang di sebelahnya, terus ada kamar lagi di sebelah pojok ke kiri. Nah, bagian belakangnya itu kan cukup luas ya, lumayan cukup luas. Saya tuh ngobrol biasa lah sama teman. Akhirnya ada yang aneh lagi di situ. Mulai ada yang ngeganggu gitu. Mungkin yang saya pikirkan, mungkin kan karena rumahnya kan sudah lama kosong, betul, tidak ditempati. Akhirnya ditempati oleh saya dan teman saya untuk menemani saya. Akhirnya saat malam tiba itu ada kejadian hal aneh menurut saya. Ini jadi saat saya mau mencari makan malam dengan teman saya. Teman saya kan saya sebelum teman saya nyampe ke rumah itu datang itu saya mau cari makan dulu sebenarnya. Cari makan. Jadi masih sendiri itu masih pukul jam 7-an, belum terlalu malam. Masih siang ya. Masih siang. Kalau ini di kota lah masih siang kalau jam 7, masih rame lah. Nah, saya cari makan. Akhirnya saya balik lagi kan cari nasi goreng lah gitu. Akhirnya ada teman saya nih. Udah datang lagi gitu. Masuklah sama teman saya. Nah, pas cerita ngobrol lah, gimana rumahnya enakeun ya. Cuman kok hawanya panas. Beda gitu, auranya beda gitulah ya. Soalnya di situ tuh kan saya juga baru tahu tuh karena di atasnya tuh kan ada bukit. Nah, bukitnya tuh ada pemakaman. Tapi biasanya kan kayak misalkan suasana bukit tuh dingin ya harusnya. Iya, harusnya dingin kan. Betul. Tapi ketika masuk ke ruangan yang saya tempat itu panas gerah banget gitu loh. Makanya akhirnya ya udahlah nggak usah diperbincangkan gitu lagi kan. Akhirnya saya makan, ngobrol sama teman saya. Nah di situ setelah ngobrol-ngobrol temen, di belakang tuh ngedengar sesuatu yang aneh gitu di belakang dapur. Seperti ada orang yang masak, padahal di situ belum ada kompor gitu. Masih kosong lah ya. Masih ada kosong. Terus saya tuh nanya ke teman saya, orang ke dapur tuh, naon gitu, ayo orang ada sesuatu. Jadi saya tuh mendengar sesuatu lah gitu. Akhirnya pas saya ke dapur, saya pikir mungkin tikus, tapi tikus nggak mungkin kan di situ kan belum ada alat-alat masak. Betul. Ada, tapi itu suaranya suara kayak orang masak gitu. Orang masak gitu kan. Nggak ada, balik lagi ke kamar. Nah, sampai tidur normal lagi biasa. Nah, setelah teman saya pulang, mungkin ada 2-3 hari, mulai rumah yang saya tempat itu dimulai diisi barang-barang. Nah, ini nih yang ada anehnya lagi. Jadi saya jujur ya, kalau misalkan tidur sendiri tuh paling nggak bisa lampu dinyalain. Paling nggak suka lah gitu. Maksudnya bukan nggak suka, emang nggak biasa gitu. Nggak biasa ya, ngerasa nggak nyaman aja mungkin. Jadi selalu saya matikan. Nah, terus saya tuh paling seneng dulu tuh, masih ada film Jejak Paranormal, masih dulu. Iya. Kisah apa sih? Ini mistis lah. Dunia mistis. Saya sering nonton itu kan. Nah, saya tuh setiap malam tuh selalu buat nasi goreng karena saya emang spesialisnya suka buat makanan yang sendiri daripada beli gitu kan. Nah, akhirnya saya buat nasi goreng. Terus ada di situ tuh ada ponakan saya ya, namanya tuh dia masih SMP, cewek. Nah, biasanya dipanggil Neng kan. Neng, mau buat nasi goreng nggak, kata saya. Itu berarti udah udah barang-barang udah pindah, berarti udah komplit. Udah komplit, udah semua. Nah, akhirnya kata ponakan saya teh, mau mang, ya udah buat, kata saya tuh, dibuatin lah sama saya. Neng galokeun, maksudnya tuh ya diaduk gitu kan. Nah, saya teh balik lagi ke kamar. Si Neng itu bilang, itu cenah mang bawain piring, dibawain. Padahal saya tuh ada di kamar. Nah, pas saya balik lagi ke dapur, itu bisa geus beres, kata saya. Pan tadi ku mang cenah siapkeun piring, kata saya. Kan saya posisi di kamar. Di kamar gitu. Saya juga nggak ngerti gitu maksudnya apa gitu kan. Akhirnya udahlah, nggak diambil pusing. Akhirnya setelah masak itu makan,
Nah ketika malam tiba gitu ya, itu mulai ada yang aneh gitu. Ini kok tiap malam tuh kan posisi kan gelap ya di kamar tuh. Dan sedangkan kalau misalkan kalau malam saya kan emang biasa dimatikan lampu gitu. Ada kayak seperti ada apa ya, orang di dalam di kamar saya itu ada orang gitu. Kayak ada orang gitu kayak ada orang gitu. Ngintip gitu. Cuman yang nggak habis pikir tuh, saya nggak takut sama sekali di situ. Jadi cuma merasa kan, jadi gini loh posisinya tuh, tempat tidur saya tuh sebelahnya tuh ada jendela cuma satu. Nah yang ngintipnya tuh di situ. Itu, di luar apa di dalam kan? Yang ngintipnya di luar. Di luar. Tapi kan posisi hordengnya kan kelihatan dari pinggir kan. Ada yang ngintip kata saya. Saya penasaran. Kayak semacam memperhatikan gitu kan. Kan jadi nggak nyaman ini posisi tidur, kok ada yang perasaan kok ada yang ngintip gitu. Saya buka biasa aja normal gitu kan. Tutup lagi, saya tidur lagi di situ. Nah setelah tidur ada yang aneh lagi, ada yang apa ya, narik selimut. Lagi tidur? Iya lagi tidur itu. Ya aduh kata saya tuh. Saya makin takutnya tuh ketika apa ya, kan gimana ya kalau apa ya, selimut kan nggak mungkin ya kalau misalkan tidak kita gerakan gitu kan, dalam artian tidak kita apa ya, ganti posisi gitu kan. Tapi ini tiba-tiba ada yang narik gitu. ke bawah gitu. Saya kaget sih itu. Terus kata saya tuh bangun, nyalain lampu. Mungkin halu kata saya. Mungkin kalau misalkan tidur kan masih setengah sadar gitu kan, masih mungkin halusinasi. Gitu ya. Nah, punten Kang, itu ketika Kang melihat tuh sosok-sosok yang ngintip, terus kayak ada sosok di kamar, itu sosoknya kelihatan jelas nggak? Misalkan entah itu sosok perempuan kah, atau misalkan sosok apakah gitu? Nah, atau cuma hanya sebatas kayak bayangan aja? Nah, kalau yang saya perhatikan masih berupa bayangan-bayangan aja sih. Bayangan-bayangan ya, ini samar aja ya, mungkin. Belum mewujudkan apa sih sosoknya. Nah setelah mungkin dari kejadian itu tuh udah hampir seminggu ya tidak ada hal aneh gitu kan. Tapi di setiap malam Jumat kalau nggak salah ya, malam Jumat saya tuh tidur di situ ada yang aneh lagi. Itu malasnya tuh ini gitu. Jadi setiap saya tidur sendiri tuh kayak nggak ada merhatiin. Jadi apa ya, seolah-olah tuh ada orang nemenin di situ gitu. Padahal kayak ada yang nemenin, iya, terus gitu. kayak ada yang dia tuh pengen interaksi sebetulnya gitu. Tapi itu biasanya yang saya rasakan pada saat jam 11 malam terus. Di suasana ketika menjelang tengah malam ya. Tengah malam. Jam 11 pasti ada yang aneh. Saya juga pernah mikir gini, nanti jam 11 pasti ada hal aneh. Udah feeling gitu. Udah punya feeling ya, karena sebelum-sebelumnya seperti itu gitu. Ya kebiasaannya. Terus anehnya tuh kenapa harus jam 11? Pada malam itu saya melihat ada seseorang di dalam kamar saya. Tiba-tiba ada kayak sosok seseorang gitu. Tapi itu dalam masih bayang-bayang, sadar nggak sadar. Iya, masih sadar nggak sadar itu benar apa orang gitu. Atau bukan gitu. Soalnya kan logikanya gini, saya kan gedein banget ya. Nah, terus keadaan ruangan itu gelap. Tapi saya jelas melihat ada sosok di ujung kamar saya tuh. Itu siapa kata saya? Ngigo gitu saya atau mimpi atau gimana gitu. Saya nyalain lampu, hilang, nggak ada. Suasana tuh kening banget gitu. Senyap gitu ya. Mungkin kata saya tuh mikir gimana, halusinasi lah atau gitu. karena saya terlalu banyak nonton film horor kayak gitu. Terus karena mungkin pengaruh dari akal. Mungkin saya pikirnya gitu. Akhirnya tidur lagi. Nah di situ pas ketika saya matikan lampu, sosok itu masih ada. Muncul Tapi lagi. Anehnya tuh yang saya heran tuh dia belum menunjukkan sosok yang sebenarnya. Seperti apa gitu. Jadi seperti apa ya, yang saya lihat masih bayangan hitam, tapi jelas itu orang gitu. Oh iya, kelihatan bentuknya orang. Iya gitu. betul. Tapi anehnya tuh
Dia di pojok, dan di pojok itu tuh ada beberapa koleksi ikan. Kan saya mengoleksi ikan saat itu kan. Di situ ada ikan. Mana mungkin apa sih orang itu tuh berdiri di atas akuarium gitu kan, nggak mungkin gitu, nggak logis gitu kan. Nah setelah itu tidur, saya udah nggak dipikirin lah, akhirnya saya tidur lagi. Nah udah cukup lama lah itu ada hal-hal yang aneh di rumah itu ya gitu. Sempat ada ini apa ya namanya tuh, saat ayah saya tuh ke dapur mau ngambil apa ya waktu itu teh, ngambil minum kalau nggak salah, saya lupa, ngambil gelas kalau nggak salah. Nah terus dia tuh bilang, Yan itu cenah baturan. Loh, baturan di mana? Malam gini kan, cuman dari mana gitu kan? Itu cenah ngadagoan cenah. Di mana? Di luar. Loh, saya tuh otomatis kan keluar. Jadi jarak apa ya? Jarak kamar saya keluar emang dekat, dah sebelah ini kan, sebelah jalan. Akhirnya saya keluar, mana saya tengok ke kiri ke kanan nggak ada gitu kan. Saya balik lagi, terus kata ayah saya tuh bilang gini, tadi ada di masjid musola, kan ada di depan rumah saya tuh kan ada masjid kecil lah gitu, musola kecil. Di situ duduk katanya, tapi manggil-manggil nama saya katanya gitu. Masa wah ya, malam-malam gini kata saya. Udah tuh. bukan waktunya Iya, gitu kan. Terus akhirnya kemarin kata saya, bapak saya kan udah tua juga, mungkin salah orang mungkin gitu, mungkin bukan ke saya gitu kan. Akhirnya tidur lagi katanya. Nah setelah beberapa hari lagi, ini ada lagi kejadian yang mustahil bagi saya. Gimana Kang? Jadi gini, jadi saat, ini agak memalukan sih bagi saya. Iya, oke, boleh. Jadi saat saya tidur, saya kan paling nggak bisa tidur kalau tidak ada guling. Guling tuh jadi bantal guling gitu kan? Bantal guling lah gitu. Kalau guling dipeluk gitulah ya. Enak gitu lah. Karena saya emang seneng gitu. Nah saya tuh tidur posisinya tuh saya pikir gulingnya tuh dipeluk sama saya. Nah saat itu saya ngelihat di pojokan itu ada sosok wanita. Oh itu udah jelas, udah mulai kelihatan wanita. Astagfirullah, saya tuh kaget gitu kan, spontan ngomong gitu. Saya tutup mata awalnya. Itu posisi gelap gitu ya. Kan logikanya saya tuh gitu kan. Minus gitu. Kok kelihatan gitu loh. Kan kalau misalkan orang, misalnya tuh gini lah, ibarat kalau misalkan ruangan gelap ada orang masuk kan pasti cuman apa ya, bayangan apa ininya belum terlihat jelas gitu. Tapi ini jelas kelihatan. Anehnya itu dia berdiri di atas ujung tembok dengan posisinya tuh agak tinggi. Jadi kepalanya hampir menyentuh ke atap. Dia gini, nengok-nengok gini. Terus yang anehnya tuh. Tapi pakaiannya gimana Kang? Nah ini pakaiannya itu dia pakaian seperti baju tidur gitu. Baju tidur? Transparan gitulah kan. Oh, ini bukan daster bukan? Iya model gitu, tapi menjulur ke bawah itu. Oh, itu jelas banget ya. Jadi yang anehnya tuh nengoknya tuh kan kalau orang normal gitu kan gini paling segini kan. Ini sampai ke bawah. Sampai nengoknya tuh ke bawah. Apa kata saya tuh? Saya tanya, saha gitu kan. Mana saha? Senyum, makin senyum dia ke saya. Tapi saya nggak takut di situ, nggak merinding sama sekali. Nggak takut gitu dengan sosok itu. Padahal secara logika itu udah aneh gitu. Udah aneh banget gitu kan. Nah ketika itu saya tanya, siapa kamu, kata saya. Nggak ngejawab, malah makin senyum. Angges lah, maneh kurang berengaran jenap, hilang gitu. Saking kesalnya itu hampir tiap hari ngeganggu. Terus saya kan pernah berkata saat SMP itu kan saya paling penakut. Tapi ketika melihat sosok itu saya tidak merasa takut sama sekali. Seakan-akan sosok itu tuh udah kenal gitu sama Akang ya. Iya betul. Nah ketika saya bertanya namanya siapa, dia tidak menjawab. Terus saya kasarin, tetap dia tidak menjawab. Saking kesalnya karena setiap sosok itu muncul pada malam hari. Jadi kan saya kan pengen istirahat tuh tenang gitu, nggak ada gangguan gitu. Ya udahlah saya lanturin aja ngomong. Ya udahlah, maneh kurang berengaran jenap. Oke. Sorry Kang Asep, saya potong. Jadi teman-teman Creative Show Project semua nih,
sebelumnya kan di podcast Kang Nobi sebelumnya kan itu sosoknya masih samar-samar ya, hanya sebatas mungkin kayak gangguan apa. Nah ini udah mulai muncul nih si sosok ini tuh, dan udah mulai secara wujud tuh kelihatan ya Kang ya, seperti itu. Nah cuman yang jadi pertanyaan saya Kang, ini mohon maaf nih. Itu kan Kang Nobi itu dari SMP gitu sampai SMA gitu kan, sampai ya udah dewasa gitu. Iya. Apakah dari pihak keluarga Kang Nobi gitu, dari misalkan entah itu ayah atau ibu atau kakak itu pernah nggak nanya ke Kang Nobi? Atau pernah nggak misalkan dari pihak keluarga, Bi, nah maneh asa aneh, atau misalkan Bi, nah sih misalkan gerak-gerik maneh teh, gerak-gerik Kang Nobi teh asa janggal gitu, pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Paling ayah sih yang Ayah? Karena setelah kejadian itu kan ibu meninggal, jadi cuman ayah yang saat itu ada gitu. Ayah pernah bilang kayak gini, tong sieun gitu doang. Maksudnya tuh apa gitu kan, karena kan mungkin udah seolah-olah dia udah paham gitu ya. Saya juga nggak tahu ya masalah paham apa enggaknya, soalnya kan ayah saya juga nggak begitu mungkin lah, nggak akan mungkin ayah tahu hal kayak gitu. Saya pun pernah cerita, cuman nggak pernah ditanggepin serius gitu. Iya betul. Tong sieun gitu doang. Mungkin ayah saya tahu karena posisi rumah ini kan udah lama kosong, mungkin mikirnya tuh karena sudah lama mungkin di situ emang ada penunggunya, mungkin kayak gitu yang saya pikirkan gitu. Tapi yang saya maksudkan bukan itu gitu kan. Ini yang saya alamin saat dulu gitu, tapi nggak pernah dipertanyakan masalah itu. Oke. Nah lanjut ke sosok yang tadi ya Kang. Itu berarti sekarang udah kejadiannya ketika Kang udah dewasa itu sudah lebih selalu menampakkan gitu. Nah ya ada kejadian yang aneh lagi. Jadi saat itu saya tuh punya pacar ya. Sudah dikenalkan pihak keluarga juga udah setuju. Jelang hubungan kami 3 bulan, nggak lebih dari itu pasti ada masalah yang aneh gitu. Jadi yang seharusnya nggak dipermasalahkan tapi jadi masalah. Jadi masalah gitu. Jadi kayak contoh kayak gini. Pacar saya tuh datang ke rumah gitu. Jadi menyapa ya biasalah gitu, ngobrol sama keluarga. Terus tiba-tiba pikiran itu berubah, jadi udah jadi, putus gitu. Enggak, jadi Pak maaf, saya nggak bisa lanjut sama Nobi gini. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu kan. Loh kata saya kenapa gitu kan. Terus saya tanya lagi besoknya, yang kok tiba-tiba kayak gitu? Emang aku bilang apa? Katanya itu gitu. Kamu emang mudahan kan udah kenal sama keluarga katanya. Sempat waktu dulu juga pernah dibawa ke nikahan keluarga saya yang di Bogor, sambil nginep di sana kan udah direstui lah gitu. Udah pernah kenal. Tapi kok tiba-tiba kayak gitu kata saya. Akhirnya ya udahlah, udahan di situ, putus lagi. Karena kata saya mikir kok aneh gitu, selang 3 bulan mau lebih gitu, 4 bulan selalu aja itu gitu. Coba lagi yang lain. Karena kan saya masih ada basic playboy dulu kan saat itu kan. Playboy. Jadi cewek satu gampang cari lagi kan gitu, prinsip saya gitu. Ketika saya mencoba berhubungan lagi dengan suatu wanita, itu tetap di jangka 3 bulan ada masalah yang aneh lagi. Selalu kandas Selalu gitu. kandas lagi. Kata saya, kenapa? Terus akhirnya putus lagi. Itu hampir 3-5 kali lah berulang-ulang seperti itu. Sama dengan kejadian yang sama gitu, selalu kandas gitu. Selalu kandas. Kadang keluarga juga mikir bahwa pasangan tuh yang bener, yang gini-gini. Tapi saya selalu nyarinya yang emang bener gitu, yang nggak apa ya, yang nggak asal-asalan gitu kan. Tapi selalu setiap dikenalkan ke keluarga, setelah pulangnya dia langsung minta udahan gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa. Nah ada satu orang saya tanya gitu ya ke temannya. Jadi teman mantan saya tuh punya teman sahabat. Saya tanya ke dia, itu kenapa kataku teh kok si Dewi minta putus, kata saya tuh gitu. Anggap aja Dewi namanya. Oh iya cenah bi, cenah manehna sok aya awewe wae cenah.
maksudnya apa? Maksud kata dia tuh kok selalu ada cewek katanya nemenin. Terus yang selalu mantan saya lihat tuh selalu ditemenin sama cewek. Tapi yang saya lihat kan cewek dari mana gitu nggak kan. Tahu gitu. Ya, saya mikir wah ketahuan gitu kalau saya playboy, dulu sempat mikir gitu kan. Tapi kan saya playboy juga bukan berarti mainin cewek, nggak seperti itu ya. Karena saya juga dulu berpikiran pengen nikah lah gitu kan, karena ayah saya udah tua gitu kan. Akhirnya saya tanya lagi ke teman saya, ada cewek dari mana, nggak tahu, bilangnya mah setiap ketemu suka ada yang bilang ke si Dewi katanya, jangan deketin si Nobi katanya. Selalu gitu diancem inti nama gitu kan. Si cewek itu si pacar tuh. Jadi selalu ada teror yang aneh katanya. Kan dulu masih zaman BlackBerry. Masih zaman BlackBerry itu message terus gitu. Jadi kayak seolah-olah ada sesuatu yang nggak boleh dekat dengan saya gitu. Oh, kenapa kata saya tuh. Akhirnya ya udahlah. Pusing saya kan nggak di situ, nggak dilanjut lagi lah. Nah, setelah itu malam berikutnya mungkin saya kan udah pusing gitu, nggak mikir cari pacar lagi, karena udah bosan. Udahlah gitu. Jalani aja dulu gitu. Jalanin aja lah gitu. Nah, suatu malam ini si sosok ini datang lagi ke saya. Hadir gitu. Hadir lagi di tempat tapi dengan sama. Sosok yang sama seperti itu penampilannya. Itu. Dan ini ya yang mungkin yang saya lihat ini seperti rupanya tuh cantik banget. Oh, cantik. Gak serem dan, gitu. Nah, ini yang mungkin pengalaman ini banget ya gitu. Sosok itu tuh muncul saat malam dan dia selalu mojok di sebelah kiri. Jadi posisi kasur saya kan sebelah kanan. Dia mojok. Itu kelihatan jelas dari wajah kan, itu posisi gelap kan, saya selalu dimatikan lampu. Kok terang kayak ibarat kalau di film kayak dilampuin di bawah. Tapi itu kelihatan jelas gitu. Itu cewek senyum-senyum ke saya gitu. Tapi Kang Nobi sendiri nggak ngerasa aneh, nggak ngerasa takut gitu. Ya itu yang saya aneh. Padahal itu secara logika itu udah di luar nalar gitu, aneh. Tiba-tiba ada di kamar, di atas gitu kan, itu manusia secara logika kan itu pasti bukan manusia gitu. Ya saya sempat mikir begitu karena yang saya pikir kok orangnya tinggi banget gitu, sampai kepalanya hampir nyentuh ke atap gitu. Sedangkan pakaian yang dia pakai itu ya seperti daster tapi pakaian tidur gitu. Tipis banget. Sampai maaf ya ini agak kelihatan gitu kan. Oh, itunya ini tertentunya gitu. Tertentunya. Dan saat saya panggil lagi, rek naon maneh kata saya tuh. Mau ngapain kamu? Balik lagi ke sini. Tapi dengan senandung kayak nada-nada gitu, jadi senandung-nandung gitu kayak seneng atau apa gitu. Ketika saya panggil lagi, Jenap turun kata saya gitu. Dari saya itu kayak udah akrab gitu ya dengan sosoknya tuh. Tapi dengan perasaan saya itu tidak takut sama sekali. Jadi kayak yang anehnya tuh itu. Ya gitu. itu yang anehnya tuh kenapa nggak takut. Jadi, nah setelah saya panggil Jenap, dia tiba-tiba mundur ke belakang tembok, hilang. Saya bangun. Mimpi ternyata. Saya pikir mimpi. Tidurlah kembali. Pas tidur saya mau meluk guling. Astagfirullahaladzim. Itu posisi saya masih, kan kalau tidur kan lelap, ini masih setengah sadar gitu. Merasakan sesuatu. Saya meluk. Astagfirullah, ini apaan kata saya. Bisa kebaca. Bentar. Di-cut dulu, kita ngerokok dulu, oke? Biar penasaran apa yang terjadi nih ceritanya Kang Nobi. Sabar ya pemirsa, sabar nih. Tadi ada tit sedikit, nanti dilanjutin nih biar Kang Nobinya bisa lebih detail menceritakannya ya. Kalau untuk hal-hal yang berbau gitu, meskipun hantu, kadang pemirsa juga penasaran apa yang akan terjadi ketika itu. Lanjut Kang Nobi. Wah, ini diceritakan langsung ini. Ceritakan aja nggak apa-apa, nggak masalah ya, gitu. Karena ini kan sebuah pengalaman ya, dan kita pun hanya mengedukasi terhadap para sahabat kreatif Show Project semua gitu. Untuk nantinya kita endingnya supaya kita nanti dipahami gitu, seperti apa dan harus seperti apa. Oke, gimana Kang? Oke, pas malam itu saya saat tidur saya menyentuh bagian yang sensitif.
astagfirullah kata saya. Ini apa gitu. Kan ya namanya cowok gitu. Saya mikir ngimpi atau apa gitu kan. Tapi masih berasa nyata gitu. Iya masih keadaan tidur, belum tidur pulas gitu, masih keadaan masih sadar nggak sadar gitu kan. Saya bangun, nyalain lampu. Sebelah saya itu tembok kan. Jadi mepet banget ke gitu. tembok gitu. Ya. Tapi dia berbaliknya ke Akang atau enggak, ke tembok. Ke tembok gitu. Karena saya ngelihat membelakangi berarti yang membelakangi. Jadi karena pas saya membuka mata tuh ngelihat rambutnya tuh turainya ke depan gitu. Jadi ke belakang, depan gitu. Ini benar kata saya. Ya udah saya tuh karena apa ya, tiba-tiba ya yang ya mungkin pria juga nggak akan tergoda gitu. Ya kan kalau masalah kayak gitu saya juga jujur ya, karena ya sudahlah gitu ya, terjadilah hal yang diharapkan mungkin. Nah akhirnya pas pagi-pagi wah kata, oh ngompol kata saya. Wah, saya kaget di situ. Astagfirullahaladzim, pas saya ke kamar mandi ternyata wah mimpi basah kata saya. Mimpi basah gitu. Tapi anehnya tuh apa ya, saya masih ingat gitu kejadiannya. Ya kejadian tadi malam gitu kan. Saya sempat kontak teman saya ke Kang Asep. Ya orang kejadian kieu pir aku cenah kieu. Awang nggak percaya gitu kan. Atuh engke ulin ka dieu engke we cenah. Ya udah beres. Besoknya lagi terulang lagi. Seperti itu kejadian. Seperti itu sampai 3 kali berturut-turut. Ngelakuin hal itu. Ngelakuin seperti itu. Dan sebelum mungkin sosok ya yang sekarang saya tahu gitu ya. Sosok itu ada tuh dia pasti muncul dulu di hadapan saya. Ketika saya manggil Jenab, dia mendekat. Tapi di situ saya tidak merasa ketakutan sama sekali. Iya, nah itu yang saya itu yang jadi anehnya tuh itu gitu. Kang Nobi sendiri nggak ngerasa takut meskipun sama sekali gitu. Secara logika ya, kalau misalkan kita logika ini aja naluri logika manusia gitu kan, itu nggak mungkin tiba-tiba ada gitu kan. Gitu. Tapi Kang Nobi sendiri tidak sadar ke arah sana. Enggak, belum sadar. Nah, setelah itu adalah setelah kejadian itu teman sempat main ke rumah kan sama teman saya sama Kang Asep. Jadi di kamar itu ada 4 orang kan. Nah saat itu saya kan masih menggeluti main sulap, magician gitu kan. Terus hipnotis, iseng-iseng lah kita. Pada malam hari itu saya tuh dihipnotis. Cobaan, Bi mana dihipnotis? Hipnotis lah. Nah yang anehnya tuh malah bukan kehipnotis saya, malah kemasukan. Oh, Kang Nobinya tuh kesurukan. Kerasukan. Di situ teman saya sampai kaget, sampai keluar kamar. Terus saya mendengar cerita saat saya kemasukan itu tuh teman saya tuh bilang, udah kan bapana cenah, wes ulah piomongin cenah. Posisi udah malam atau ya masa iya ngebangunin. Akhirnya, wah entong kikian lah, kadon non sih jadi aneh gitu, jadi masalah jadi riweuh gitu kan. Itu kerasukan gimana tuh kan? Kata teman tuh. Kata teman tuh ada seorang jadi cewek masukin, jadi sambil membenggang ulai rambut kayak gitu. Sambil kiki gitu. Sempat temen ada yang parno banget kan di situ. Wah, nggak bener ini. Apalagi udah tengah malam kan ngelakuin hipnotis malah kemasukan kayak gitu. Ternyata setelah ditelusuri sosok itu tuh mencoba untuk melindungi saya sebenarnya. Oke. Jadi kesimpulannya gini teman-teman Creative Show Project semuanya. Jadi setelah saya simak dari podcastnya Kang Nobi sebelumnya sampai saat ini nih. Jadi si sosok ini itu terus ngikut ya ke Kang Nobi itu dari Kang Nobi masih SMP gitu. Dan mungkin yang saya lihat seperti ini sih. Si sosok ini tuh belum bisa menampakkan diri ketika Kang Nobi itu masih belum dewasa, dan ketika dewasa mungkin udah menuju ke akil balik baru dia menunjukkan sosok jati dirinya si sosok ini tuh, karena mungkin Kang Nobi udah mulai punya pemikiran ke arah mohon maaf nih ke arah seksualitas dan lain-lain, karena itu ya wajar sebagai
pria dewasa normal, dan itu mulai menunjukkan diri ya Kang ya. Betul. Nah, dan itu seperti itu gitu. Jadi sosoknya kayaknya dari sebelum Kang Nobi masih SMP sampai sekarang tuh sosoknya masih yang sama Kang. Yang itu gitu. Betul. Jadi berarti sosok itu tuh benar-benar kayak ada ketertarikan gitu mungkin Kang ya ke Akang gitu, dan ikut sampai Kang Nobi beranjak dewasa gitu, dan sampai terjadi hal-hal yang tadi diharapkan sama Kang Nobi gitu. Meskipun hanya dengan sosok goib ya, tapi kan mungkin di sana Kang Nobi pun merasa menikmati juga Kang. Iya, betul. Menikmati kan secara tidak langsung, iya, tapi secara tidak langsung melalui sebuah halusinasi gitu. Cuman ya di sini yang saya simpulkan sih itu. Jadi si sosok ini tuh emang kayaknya ada ketertarikan ke Kang Nobi sampai mungkin terus ngikut gitu, mendampingi bahkan sampai melindungi Kang Nobi. Cuman di sini tuh saya heran gitu sama Kang Nobi sendiri pun tidak berusaha untuk menghilangkan sosok itu tuh supaya tidak terus aja menguntil ke Kang Nobi gitu. Nah terus itu sampai udah kejadian seperti itu ya, misalkan terjadi hal yang tadi, Kang Nobi justru malah seneng atau mungkin ngerasa aduh ini mah nih harus benar-benar diobatin gitu, atau gimana tuh? Ya, atau menjadi sebuah kebiasaan, baik dah saya mah teu boga awewe kan baiklah jeung ieu we gitu tah. Seperti itu nggak Kang? Enggak juga sih. Kadang saya mikir saya juga ingin tahu ini sosok dari mana gitu. Karena betul. saya penasaran ya, semakin penasaran gitu. Ini kok ngikutin terus gitu. Dan saya juga nggak tahu karena saat SMP saya belum paham sampai ke sana. Betul. Ya, mungkin kata saya tuh mikir, jadi gini nih, sebelum saya pindah ke situ tuh kata yang punya owner rumahnya tuh di situ tuh ada satu orang tapi nggak tahu wanita nggak tahu pria katanya tuh. Dia tuh stres karena pasangannya tuh nggak datang terus katanya gitu. Nah akhirnya dia gila di situlah, saya nggak tahu ya, cuman nggak dikasih detailnya gitu. Nah mungkin yang yang beliau bilang seperti itu mungkin ya itu mungkin. Nah, karena saya juga nggak berpikir ini sosok dari zaman dulu gitu, katanya ngikutin, nggak mikir ke situ gitu. Nggak sampai berpikirnya cuman ya mungkin yang di sana aja gitu. Mungkin kayak gitu. Nah setelah tahu saya cari tahu di tempat tetangga kan itu di belakang bukitnya kuburan. Oh kuburan katanya. Nah terus saya iseng bahasa itu kan ada bukit, ada tiang listrik gitu, saya moto iseng moto gitu. Ada penampakan di situ. Astagfirullah. Ada keambil ke kamera. Keambil itu baru berapa kali jepret gitu ya. Nah nyaksiin tuh teman saya Kang Asep. Iya naon cuk urang teh. Wah itu mah genderuwo katanya gitu bilang. Oh berarti ayah sosok di dia mungkin gitu kan. Tapi yang datang kan bukan itu ya? Iya bukan itu gitu kan. Nah setelah itu udahlah kata saya tuh hapuslah foto itu kan. Nah malam berikutnya ini yang aneh ya. Jadi kan di situ kan saya tinggal sama keponakan saya yang sudah nikah. Kan saya waktu itu kan saya status masih bujangan ya. Ponakan saya sudah nikah dan anaknya baru 1 gitu. Nah, ponakan saya tuh cewek. Nah, dia tuh baru pulang pulang dari mana saya agak lupa ya. Dia pulang malam-malam ngetok gitu. Bukain pintu. Kan ayah saya udah tidur. Saya bukakan pintu, tapi dengan mukanya tuh dingin gitu. Jadi kayak nggak kenal gitu. Iya, saya kan ya posisi lagi nonton sih sebenarnya. Jadi nggak begitu memperhatikan gitu kan. Masuklah gitu. Saya tutup lagi pintu. Berapa jam lah kemudian ponakan datang lagi. Loh, kata saya teh. Yang tadi siapa? Iya. Saya teh nanya. Mit, kamu bukannya udah pulang tadi? Kamu, aku juga udah pulang jam segini sana. Loh, yang tadi siapa kata saya teh? Saya teh penasaran ke belakang rumah. Ada yang masuk itu. Jadi posisi dapur itu tuh ada kamar sebelah ponakan saya. Ada yang masuk gitu. Astagfirullah kata saya. Balik lagi. Nah, ponakan saya teh lewat jalan depan ya, kan pintunya ada 2 tuh. Lewat jalan depan. Ada aku mah kalau misalkan masuk lewat depan. Ngapain aku lewat depan yang pintu utama gitu kan. Loh, kata saya teh.
itu siapa kata saya. Akhirnya ya udahlah biarin lah gitu, nggak di inilah tanya-tanya lagi. Nah setelah itu malam berikutnya mulai hening. Kata saya tuh, loh kok tumben nggak ada, si sosoknya itu nggak ada gitu. Jadi ngerasa apa ya, ketagihan mungkin ya? Iya, ngerasa kangen gitu juga sih. mungkin ya, sempat mikir ke sana. Iya, karena saya juga nggak ngertinya tuh apa ya, nggak ada rasa curiga, saya juga aneh Nggak gitu. ada rasa takut atau nggak gimana, ada, gitu. justru malah merasa, oh tumben nggak ada gitu kan ya. Nggak, jadi pikiran saya tuh, ini kemana kata saya tuh. Tapi ketika saya nyebut namanya, muncul lagi. Nah yang saya kaget saat itu munculnya lewat langsung dari bawah. Oh, muncul tiba-tiba gini. Itu yang mungkin kaget ya, spontan saya teriak di situ, dan ayah saya juga kan terbangun. Kenapa katanya? Enggak katanya. Nggak terus terang juga enggak bilang saya, karena tong gandeng yang sepeting, ya udah akhirnya balik lagi ke kamar. Saya mulai tidur lagi di situ. Saya penasaran lagi, saya panggil lagi, muncullah di pojok yang tempat yang awal biasa gitu. Datang lagi di situ, mulai wah kata saya teh, apa sih, mulai seneng gitu, karena apa ya, jadi karena saya seneng tuh bukan berarti melakukan hal seperti itu dengan jin ya, karena saya udah frustasi karena selalu pacaran tuh gagal, jadi saya meluapkan emosinya dengan itu mungkin ya saya pikir. Nah terus dia mulai mendekat, dia apa ya, seperti biasa memakai pakaian yang biasa gitu ya, seperti itu. Akhirnya saya mulai ngobrol interaksi. Ada interaksi lah di sana ya, ya. betul. Interaksi, saya tanya, kenapa kamu ikutin saya terus, kata saya. Dia dengan nada dingin, saya suka sama kamu. Karena kamu jadi apa sih, jadi ada kata-kata yang saya agak lupa. Jadi saya suka sama kamu karena kamu udah menyukai saya dari awal. Nah saya nggak ingat itu gitu. Kang Nobi nggak inget ya? Nggak ingat sama sekali. Yang saya simak itu dari yang pertama kali pas Kang Nobi masih kecil itu tuh, yang ke rumah kosong itu ya, teman-teman. Kalau yang teman-teman mungkin nonton podcast Kang Nobi sebelumnya nih, jadi sempat ada ya yang dari sana itu, ya intinya itu gitu. Iya. Saya mikir, kapan saya itunya gitu kan, nggak pernah. Tapi saya kayak orang gila aja ngobrol. Nah terus yang anehnya tuh, ponakan saya teh mau minjem casan kalau saat itu. Terus ngomong, kamu ngobrol jeung saha? Gitu, pastilah. Jadi saya masih interaksi, tapi enggak kata saya teh. Tapi udah kedengaran atau pintu ditutup, kamu ngobrol sorangan, teleponan jeung saha sih. Enggak kata teh gitu. Jadi saya tuh yang anehnya tuh, kok saya nggak bilang jujur aja gitu. Jadi seolah-olah ditutup-tutupin iya, gitu. Nggak ngerti saya juga. Seolah-olah Kang Nobi itu ngerasa nyaman juga dengan kehadiran sosok itu tuh ya. Betul. Nah setelah itu ponakan saya balik lagi kamar, saya ngobrol lagi. Kamu suka sayanya kenapa? Gitu. Ketawa-ketawanya sambil lehernya tuh gimana sih, cewek centil banget gitu loh, sambil gitu. Tapi posisinya tuh duduk, jadi berhadapan gitu, tapi posisi sosoknya tuh di sebelah tembok tetap gitu. Terus ya sambil apa ya, dia sambil ngelus Kang Nobi. Iya, tapi nah di situ yang ya udahlah kata saya tuh, apa ya, karena apa ya, saya tuh mikir udah pusing juga gitu kalau misalkan setiap punya pasangan gagal terus, kata saya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau ya udahlah sama dia mungkin. Saya gitu. Sampai kayak udah sempet gila menurut saya. Kalau sekarang saya pikir-pikir gitu kan, itu hal yang luar biasa gila ya. Gitu. Betul. Kalau untuk pikiran orang-orang normal itu udah ya termasuk gila gitu, di luar nalar gitu kan. Dan yang anehnya tuh apa ya,
kok bisa sampai mewujudkan itu yang saya bisa mewujud Zohir gitu, aneh gitu kan. Sedangkan saya belum saat itu belum sampai belum percayalah hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi sekarang saya ditunjukkan dengan sosok yang seperti itu gitu loh. Cantik gitu ya. Itu gimana, jadi ya kayak orang-orang Korea gitu, cakep banget itu. Cantik kalau gitu. Iya emang bener cantik banget, makanya wah. Dan akhirnya itu selalu ada interaksi gitu kan. Ada interaksi terus. Jadi selama saya di situ kan cukup lama, 3 tahun di situ, setahun masih ada interaksi gitu. Nah, singkat cerita ketemulah bulan Idul Adha. Idul Adha, jadi ketika keluarga pada ngumpul lagi makan-makan itu siang ya, jam 1 jam 2-an kalau nggak salah. Pada ngumpul makan sama keluarga, terus ponakan buat momen foto gitu, album gitu. Foto jepret. Nah terus tiba-tiba dia tuh aneh gitu, aneh sendiri padahal kita lagi pada makan sama keluarga gitu kan. Terus nunjukin ke keponakan saya satu lagi, teh lihat, iya naon. Saya kan nggak dengar, cuman ngedengar cerita dianya kayak gitu awalnya. Loh kok ya ayah rambut cina, piraku rambut cina. Dilihat di situ udah bukan kan logikanya gitu. Lagi makan keluarga gitu, nggak mungkin sodorin sapu gitu kan, sapu injuk lah katanya. Nggak mungkin kan, ya nggak sopan namanya. Sopan betul. Kan? Di lihat detail lagi, kresek dah bukan. Pas di zoom ada serat-serat rambut tapi gimbal gitu. Saya penasaran, naon gitu. Pik tempo. Ih, pas di zoom ada rambut kata saya teh. Nah, itu lagi makan pais ayam itu. Jadi cuman ke fotonya cuman sebatas rambutnya aja, jadi seolah lagi makan sesuatu di situ. Akhirnya cenah. Ya udahlah. Ntar di-share ke grup keluarga kan. Nah, di situ saya penasaran pas malamnya. Saya bilang lagi, "Jenap," kata saya teh. Iseng gitu. Kesini kata saya. Datang lagi. Pas datang saya tanya, "Kamu ikut makan?" Sambil kepalanya masih tetap gitu. Iya, tapi dengan nadanya tuh yang kalau mungkin sekarang saya dengar merinding ya. Iya, jadi agak ada ketawanya gitu. Iya, kayak itulah sosok kayak gitu. Kenapa kok ikut makan? Soalnya dekat kamu gitu. Jadi posisinya sebelahan saya itu. Kelihatannya di foto itu. Kata saya teh. Ya udah, akhirnya di situ teh saya nggak ditanya-tanya lagi. Akhirnya dia tiba-tiba pergi sendiri gitu. Jadi nggak tahu lah kenapa gitu, tiba-tiba pergi sendiri. Nah, pada bulan bulan Februari gitu, tahun berapa saya agak lupa, si sosok itu teh mulai memudar. Jarang karena saya di situ udah mulai nggak pernah deket biasanya kan kalau misalkan saya keluar suka nyari kenalan cewek. Ini udah nggak pernah, jadi udah saya panggil pun jarang nampak dia. Kemana kata saya tuh, mungkin udah pergi. Nah, mungkin udah, singkat cerita segitu. Akhirnya teman saya namanya tuh mengajak saya untuk ayo orang masuk ke dunia mistis ya. Belajar di sana. Nah, saya belajar. Nah, terus ada ketemu dengan seorang guru ya, untuk supranatural mungkin. Dibukakan mata batin saat itu. Nah, saya juga sempat beliau juga mengatakan, wah, lu mah geus di awal oge geus peka cenah. Peka kumaha maksud saya udah tajam penglihatan. Apalagi kalau udah dibukain mata batin makin tajam can. Masa sih? Itu kejadiannya saat di Pagarsi. Nah, ketika saya dengan teman saya, ya udah sok nggak percaya keliling aja di daerah pasar itu gitu kan. Akhirnya saya menemukan ada di sebuah toren air ya. Itu ya jelas banget ya, ada sosok kayak tangan gede banget itu. Toren kan gede ya. Itu tangan lebih gede daripada itu. Saya lari, 2 teman saya masih di situ, masih lihat-lihat gitu. Akhirnya lari, saya bilang lah ke teman saya yang membukain,
Cenah, saya ngelihat tangan gede. Mana kunaon lompatan cenah urang can nempo oge geus lompat. Udah urang nempo ti heula cuk urang teh gitu. Geus nop maneh mah geus alus cenah. Tinggal ieu diasah katanya gitu kan. Akhirnya setelah beberapa saya mendalami ilmu seperti itu, akhirnya teman saya mengatakan, "Nop, maneh teh sieun ditutur-tutur ku awewe." Nah, di situ mulai ada rasa ini mungkin ya. Oh iya, kata saya itu tuh udah jelang berapa bulan udah nggak pernah ada interaksi lagi. Saya baru inget. Oh iya, kata saya teh ada sosok ngaranna si Jenab teh. Dicoba, saya teh nyobain di rumah. Jenab dipanggil berapa kali nggak ada gitu. Saya teh cobain pakai batin saya gitu kan. Malah yang kelihatan tuh yang sosok yang lain gitu kan. Bukan itu gitu kan. Loh, yang ini kemana, kata saya tuh ya. Akhirnya selang beberapa hari emang sosok itu emang udah nggak muncul. Mungkin kata saya tuh udah nggak ada ikatan atau gimana gitu. Secara ini mungkin ya. Nah terus ada bilang lagi, teman saya tuh bilang gini, wah Nop, maneh geus berhubungannya. Saya awalnya nggak jujur gitu kan. Hubungan naon dulu teh. Da geus kaciri soalna cenah. Eta teh geus asup ka darah daging. Saya teh mikir itu darah daging geus naon, kata saya teh. Saya pikir tuh emang pernah ngelakukan. Nah, saya kan masih nggak ngerti maksudnya darah daging itu apa gitu kan. Terus saya coba berpikir, oh mungkin melakukan itu mungkin hubungan seperti suami istri mungkin gitu kan. Nah, akhirnya dari situ ya udahlah, coba dipanggil lagi, akhirnya datang lagi. Ada lagi, hadir lagi. Terus katanya tuh dia Jenab ini bilang, kamu kemana aja? Aku ada kok di belakang kamu, cuman kamunya nggak perhatiin aku gitu katanya. Bilangnya sambil dengan nada hi gitu ya, lagi. Loh kok saya nggak ngelihat gitu ya. Padahal mata batin sudah dibuka saat itu kan. Tapi kok nggak ngelihat sama sekali. Sedangkan saat saya belum mencoba belajar seperti itu, selalu menunjukkan gitu kan. Kamu kemana gitu kan? Kok saya panggil nggak ada gitu kan? Ya aku ada di belakang kamu, tapi kamunya ya intinya dia mengatakan berulang-ulang seperti itu gitu. Jadi saya tanya A, dia jawabnya B. Saya tanya B, dia sama tetap aja B gitu. Dengan hal yang sama, perkataannya seperti itu. Akhirnya saya coba cari tahu keberadaannya. Oh, sampai mencoba mencari tahu itu sosoknya dari mana? Dari mana? Karena saya juga aneh gitu kan, kok ini ikutin dari mana gitu kan sosoknya gitu. Terus teman saya mengatakan, coba kamu pernah nggak dulu ikutin karena ini jejaknya udah lama. Jadi sampai menelusuri ke belakang-belakang. Iya betul. Saya coba berpikir dari mana, kata satu. Saya masih belum ngeh sosok itu tuh saat perkataan saya zaman SMP. Saya belum sampai ke sana gitu. Karena saya mikir, oh ini sosoknya yang masih ada di rumah ini mungkin gitu ya. Nah setelah itu saya coba cari tahu. Memang saya emang awalnya nggak tahu belum terlalu jauh lah gitu ya, sampai sedetail itu. Akhirnya ya udahlah, capek sendiri karena yang saya cari juga itu hal yang ini gitu kan, karena udah cukup lama itu kan. Akhirnya ya udahlah, kata saya tuh nggak terlalu ditelusuri lebih jauh gitu. Kan. Nah setelah itu ada kejadian saat ponakan saya tuh nginep lagi di rumah, yang cewek, ya kan masih SMP. Dia tuh gini bilang, Bang itu ada yang buat yang masak siapa di dapur? Loh, yang masak nggak ada, katanya. Saya datang ke situ, ada cewek yang saya lihat ada. Tapi kok beda wujudnya gitu. Tapi masih tetap cewek, tapi maksudnya tuh wujudnya tuh
bukan penampilan yang selalu Jenab biasa gitu. Kok beda kata saya tuh. Jadi pakaiannya tuh kayak apa ya? Tapi tetap pakai daster, cuman kayak handuk apa sih? Handuk apa ya? Handuk daster gitu apa sebutnya tuh kan? Ini kayak kimono bukan? Ya, model kimono gitu. Kok lagi kayak masak gitu, ngegoreng gitu. Saya tuh ngomong, saya udah tahu, oh mesin jenab, kata saya mikir gitu. Oh nggak ada neng itu mah, iya bener berit, kata saya tikus saya pikirnya. Atuh udah sieun atuh neng nyok itu mau tidur dia gitu kata keponakan saya. Akhirnya di situ saya mulai berpikir, harus sudah waktunya saya cari tahu ini dari mana, dari karena mana gitu. Setiap saya melakukan perkenalan dengan seseorang kandas terus gitu, jadi apa ya, kayak semacam berpikir oh pengaruh dari ini gitu. Iya saya mikir juga apa gara-gara ini. Saya coba cari tahu terus sendiri, akhirnya dapat sesuatu yang saya juga mungkin nggak sampai apa ya, sampai shock ya, kaget gitu ya. Oh ternyata sosoknya itu dari dulu. Iya, dari rumah yang itu. Jadi setelah saya coba dengan teman saya flashback, akhirnya menemukan ditanyakanlah sama teman saya, Nob, dulu pernah interaksi enggak zaman sekolah? Saya mikir, oh dulu pernah, kata saya teh, cuman zaman SMP kata saya. Ngomong naon? Saya bilang, kamu yang di sana cantik, aku cinta sama kamu. Cuman gitu doang. Kata-kata itu ya, gitu yang kan. yang pertama di season podcast sebelumnya tuh, yang belum tonton podcast sebelumnya ya. Nah setelah itu, jangan-jangan nu eta sosokna. Bener tuh nu eta, coba tanya ke si Jenab. Akhirnya ditanyalah ke si Jenab. Saya tuh tanya, kamu sosok yang dulu? Dia malah ketawa-tawa, kegirangan gitu. Udah mulai mengenal iya, katanya. Jadi centil-centil gitu kelihatan. Kamu baru nyadar gitu-gitu sambil ketawa-ketawa gitu kan. Akhirnya saya di situ baru astagfirullahaladzim, masa sampai sejauh ini gitu kan. Udah sekian lama gitu kan. Nah terus saya tuh cari tahu ke si sosok ini tuh. Kamu kok ada di tempat itu gitu kan. Maksud saya tuh kok bisa-bisanya saya mengatakan itu, mengatakan demikian, kenapa kamu langsung jatuh cinta ke saya? Dia tidak secara detail menjelaskan kenapa gitu. Akhirnya saya mencoba menelusuri sendiri dengan teman gitu kan, mencoba flashback, akhirnya menemukan ada satu kejadian di situ saat dulu gitu. Jadi pernah ada kejadian di tempat itu. Jadi kejadian itu jadi ada satu wanita, itu anak tunggal, anak pertama. Jadi dia tuh lagi nunggu seseorang yang yang ingin dikenalkan ke orang tuanya. Tapi saat itu pasangan yang mau datang ke rumah itu dia tidak datang. Tidak jadi datang. Akhirnya frustasi mungkin frustasi karena dia sudah terlanjur mengenalkan kepada orang tuanya. Akhirnya dia gila di situ sampai sempet di rumah yang ya itu. Nah akhirnya dan saya telusuri lagi, ternyata orang tuanya juga sudah tidak ada di situ gitu. Jadi rumah itu benar-benar udah dikosongkan gitu, karena kan ada kejadian yang mungkin ya sangat menakutkan juga ya. Jadi pas ketika saya mencoba cari tahu lagi, ternyata dia berpikir sosok yang mengatakan ke sosok itu tuh adalah pasangannya itu. Jadi paham. Saya juga nggak berpikir ke arah sana, ke arah sampai situ gitu kan. Akhirnya saya sudah tahu sosoknya dari mana, asal usulnya dari mana. Ternyata ya emang seperti itu gitu. Oke. Jadi pemirsa Creative Show Project semuanya,
Jadi sekarang nih udah mulai alur ceritanya tuh ketahuan endingnya bahwa betul seperti yang saya katakan bahwa sosok yang selama ini mengikuti Kang Nobi itu adalah sosok yang dari awal Kang Nobi itu ketika berbicara sompral kalau bahasa Sunda, jadi sosok itu yang hingga sampai sekarang ya Kang ya. Betul. Dan akhirnya ketika udah tahu seperti itu gimana Kang? Apakah Kang Nobi berusaha, karena Kang Nobi udah mempelajari tentang ilmu spiritual nih, misalkan kayak dibukaan mata batinnya, itu Kang Nobi berusaha menghilangkan si sosok itu atau mencoba untuk terus berinteraksi aja gitu? Enggak, jadi saya sempat nggak sampai di pemikiran saya nggak sampai wah dibuang, meskipun ada beberapa teman yang sama seperguruan gitu. Iyalah model gitu. Udahlah buang, lu ngapain ngingu-ngingu kayak gitu katanya. Akhirnya saya biarin aja lah selama dia nggak ganggu. Padahal yang saya anehnya tuh, padahal kan itu ngeganggunya tuh dalam hidup saya sebenarnya. Betul, gitu. secara tidak langsung ya. Tapi karena saya masih tergoda gitu kan, karena dia selalu ada gitu. Meskipun menunjukkan ke saya tuh sosoknya tuh memang sangat cantik, menawan. Tapi setiap orang baru bertemu tuh tidak seperti itu yang dia lihat. Gitu. Secara ininya mah aslinya mah bukan seperti itu bukan gitu. Seperti itu. Seperti apa Kang sosoknya? Ada beberapa teman dia menjelaskan sosoknya tuh kayak nenek-nenek. Udah pokoknya udah serem lah, udah nggak rupa mukanya juga kan. Tapi kalau yang saya lihat gitu cantik, masih tetap kayak gitu, bintang gitu. Korea kan tadi Kang Nobi bilang juga. Betul. Karena masa iya gitu ya, kan padahal kan saya udah belajar seperti itu, tapi kok tetap pandangan saya masih tetap yang saya lihat gitu. Sebelumnya gitu kan. Tapi ada beberapa teman yang mengatakan nggak seperti itu. Udahlah buang, itu nggak akan benar katanya. Pasti kehidupan kamu nanti nggak akan lanjut berbaik seperti itu. Oke. Nah itu mungkin pemirsa Creative Show Project semuanya. Jadi mungkin Kang Nobi masih tetap ada interaksi ya gitu. Masih. Dan sampai sekarang Kang, atau sekarang udah nggak? Enggak, sekarang udah nggak ada sebenarnya. Udah nggak ada ya, Kang Nobi sendiri udah memutuskan gitu ikatan itu. Dan mungkin positifnya dari kisah Kang Nobi ini ya, yang bisa saya ambil atau bisa saya simpulkan, yang pertama mungkin seseorang tuh ya namanya di lingkungan kita ya, kita nggak tahu gitu. Misalkan di lingkungan kita tuh ada sosok apa, entah itu seperti apa gitu. Yang mungkin saya simpulkan dari podcast sebelumnya sampai sekarang, bahwa kita itu ketika kita mungkin ada di tempat yang mungkin sekiranya entah itulah angker, atau misalkan di hutan atau apa, bahwa jangan sampai bahwa kita itu sesumbar ya dari sisi pembicaraan. Iya, betul. Karena yang saya tangkap itu awalnya berasal dari sesumbarnya Kang Nobi gitu, sampai akhirnya sampai bertahun-tahun Kang Nobi diikutin sama sosok itu. Nah mungkin untuk teman-teman semuanya, Creative Show Project semua, bahwa intinya edukasinya teman-teman semua, ketika teman-teman ada di tempat yang mungkin asing atau sekiranya sepi dan lain-lain, angker lah, itu pertama tidak boleh sesumbar, karena sudah pasti hal-hal atau makhluk yang gaib itu ada ya, meskipun secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Yang pasti ketika kita misalkan ke tempat angker atau sepi dan lain-lain, atau rumah kosong lah, ya kita tetap harus selalu menjaga attitude kita, betul. pembicaraan kita ya Kang, agar ya jangankan misalkan hal-hal seperti itu, kayak orang aja misalkan kalau kitanya sesumbar atau apa ya, mungkin ada rasa kesinggungnya ya. Mungkin mending kalau Kang Nobi ini ada sebuah ketertarikan, tidak serta-merta misalkan pengen mencelakakan Kang Nobi, tapi kan kita tidak tahu ya sosoknya seperti apa. Dan kita juga mungkin orang awam itu tidak paham impact terhadap kehidupan kita bakal seperti apa, itu mungkin negatifnya. Dan kembali lagi bahwa saya sarankan, dan mungkin buat semua sahabat Creative Show Project semuanya, bahwa dimanapun, kapanpun, dan seperti apapun kita, apalagi di tempat yang baru, dan kita bukan notabene, bukan misalkan ahli sana yang tidak tahu historinya seperti apa,
kita tetap harus selalu menjaga perkataan kita, selalu sopan, dan attitude kita tuh selalu dijaga. Mungkin itu ya Kang positifnya. Mungkin dari semua rangkaian podcast yang sebelumnya sama yang sekarang, ada nggak yang mau disampaikan sama Kang Nobby buat teman-teman Creative Show Project semuanya? Pesan atau semacam wejangan apalah gitu? Mungkin untuk teman-teman jangan sampai melakukan hal yang mungkin seperti saya gitu yang alami, karena itu dampaknya nanti akan buruk di kehidupan nyatanya seperti apa. Paling itu aja sih. Itu. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman Creative Show Project semuanya. Yang pasti kita intinya sih tetap mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan perkuat iman kita intinya sih, supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi kepada diri kita. Dan yang pasti buat teman-teman Show Project semuanya, tetap kita menjaga pembicaraan kita, attitude kita yang seperti saya bilang tadi. Oke. Mungkin sahabat Creative Show Project semuanya, perbincangan kita sama Kang Nobby kita cukup sampai di sini, dan next mungkin akan ada cerita lagi nih dari Kang Nobby yang mungkin bisa jadi lebih menarik dari cerita ini nih, karena beliau banyak banget pengalaman tentang hal-hal mistisnya, karena emang mungkin dari kecil beliau udah punya sesuatu yang mungkin secara ini bisa berkomunikasi ya Kang, seperti itu. Oke. Cuman mungkin karena pertama waktu di podcast Creative Show Project ini, tapi next kita akan undang lagi Kang Nobby ya di season selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri podcast Creative Show Project, untuk teman-teman semuanya nih, sahabat Creative Show Project semuanya, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga silakan tulis di kolom komentar tentang pendapatnya, tentang mungkin barangkali dari teman-teman semua ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis di kolom komentar, dan mungkin nanti dari tim Creative Show Project semuanya akan kita respon untuk dari teman-teman semuanya yang ada di kolom komentar. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita ini, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mandiri Kayu ya, yang berada di lingkungan Cimahi ini, yang sudah memfasilitasi kita Kang untuk bisa ngobrol bareng nih dengan suasana yang luar biasa ya, luar biasa banget. Dan ini bahkan ini pun ini sebuah kerajinan kayu ya dari Mandiri Kayu ini, dan semoga kita kedepannya masih bisa difasilitasi nih sama Mandiri Kayu. Oke, dari saya dicukupkan sekian bersama saya Hans di Creative Show Project dan Kang Nobby. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.